Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafidatul Rafti, NIM 203830426061 dari Program Studi Akuntansi Syariah kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang kias. 1. Pengertian kias. Secara etimologis, kata kias berarti qadar, artinya mengukur, membandingkan sesuatu dengan yang semisalnya. Misalnya dalam bahasa Arab ada ungkapan Qus al-tawab bi-al-zirah, artinya saya mengukur pakan itu dengan hasta. Sedangkan menurut terminologi ada beberapa definisi, seperti saya mengambil contohnya menurut sumber hukum keempat Imam Abu Hanifah. Kias dikatakan juga analogi. Kias berasal dari bahasa Arab yang merupakan masdar dari lafaz qas, yakis, dan kias, yang artinya mengukur dan membandingkan sesuatu yang semisalnya. Kemudian saya mengambil contoh menurut Khalid Abu Bakar mendefinisikan kias seperti hamil ma'lum ala ma'lum fa'atibathum lahuma awun nafiya anhuma bi amar jami bainahum, artinya menanggungkan sesuatu yang diketahui kepada sesuatu yang diketahui dalam hal menetapkan hukum pada keduanya atau meniadakan hukum dari keduanya disebabkan ada hal yang sama antara keduanya. Kemudian 2. Pembagian kias. Pembagian kias dapat diurai berdasarkan hal-hal berikut ini. 1. Pembagian kias dari kekuatan ilat yang terdapat pada furu dibandingkan pada ilat yang terdapat pada ashal. Dalam hal ini, kias terbagi 3, yaitu kias aulawi, yaitu kias yang berlakunya hukum pada furu lebih kuat dari pemberlakuan hukum pada ashal karena kekuatan ilat pada furu. Umpamanya, mengkiaskan keharaman memukul orang tua kepada ucapan atau berkata kasar terhadap orang tua dengan ilat menyakiti. Kemudian B. Kias musawi, yang kekuatan hukum pada furu sama dengan kekuatan hukum pada ashal dikarenakan kekuatan ilatnya sama. Contohnya mengkiaskan membakar harta anak yatim dengan memakannya, dengan tidak sepatutnya dalam hal sama-sama keharamannya. Dan selanjutnya C. Kias atwan, yaitu kias yang berlakunya hukum pada furu lebih lumrah dibandingkan dengan berlakunya hukum pada ashal meskipun kias tersebut memenuhi persyaratan. Umpamanya mengkiaskan apel kepada dalam menetapkan berlakunya riba fadal bila dipertukarkan dengan barang sejenis, ilatnya bahwa ia adalah makanan. Kemudian 2. Pembagian kias dari segi kejelasan ilatnya. A. Kias jali, yaitu kias yang ilatnya ditetapkan dalam nas bersamaan dengan penetapan hukum ashal, atau tidak ditetapkan ilat itu dalam nas, namun titik perbedaan antara ashal dengan furu dipastikan tidak ada pengaruhnya. Misalnya mengkiaskan perempuan kepada laki-laki dalam kebolehan mengqashar sholat di perjalanan. Meskipun terdapat perbedaan jenis kelamin, tetapi perbedaan tersebut dapat dikesampingkan. B. Kias khafi, yaitu kias yang ilatnya tidak disebutkan dalam nas, maksudnya adalah dengan istinbat kan dari hukum ashal yang memungkinkan kedudukan ilatnya bersifat sani. Misalnya, mengkiaskan pembunuhan dengan benda berat kepada pembunuh dengan benda atau senjata tajam dalam penetapan hukum kisos dengan ilat pembunuh disengaja dalam bentuk permusuhan. Kedudukan ilat ini dalam ashal lebih jelas dibandingkan dengan kedudukannya dalam furu. Kemudian 3. Pembagian kias dari segi keserasian ilatnya dengan hukum. Kias muatsir, yaitu kias yang ilat penghubung antara ashal dan furu ditetapkan dengan nas yang syari atau ijma, atau kias yang ain sifat atau sifat itu sendiri yang menghubungkan ashal dengan furu.
berpengaruh terhadap ain hukum. Misalnya, mengkiaskan kewalian nikah anak di bawah umur kepada kewalian atas hartanya dengan ilat belum dewasa. Ilat ini ditetapkan berdasarkan ijma'. Kemudian B. Qiyas mulaim, yaitu qiyas yang ilat hukum ashal dalam hubungannya dengan hukum haram dalam bentuk munasib mulaim, seperti qiyas pembunuhan dengan berat kepada pembunuh dengan ilat. Pada ashal dalam hubungannya dengan hukum pada ashal adalah dalam bentuk munasib mulaim. Yang keempat, pembagian qiyas dari segi dijelaskan atau tidaknya ilat pada qiyas itu, yaitu A. Qiyas makna atau qiyas dalam makna ashal, yaitu qiyas yang meskipun ilatnya tidak dijelaskan pada qiyas, namun antara ashal dengan furu' tidak dapat dibedakan sehingga furu' tersebut seolah-olah ashal itu sendiri. Umpamanya seperti membakar harta anak yatim dikiaskan dengan memakannya dengan tidak patut dengan ilat merusak harta anak yatim itu. Dengan adanya kesamaan itu, furu' seolah-olah ashal itu sendiri. B. Qiyas ilat, yaitu qiyas yang ilatnya dijelaskan dan ilat tersebut merupakan pendorong bagi berlakunya hukum ashal, seperti mengkiaskan Nabi kepada khamr dengan ilat rangsangan yang kuat yang jelas terdapat dalam ashal dan furu'. C. Qiyas dilalah adalah qiyas yang ilatnya bukan pendorong bagi penetapan hukum itu sendiri, namun ia merupakan keharusan bagi ilat yang memberi petunjuk akan adanya ilat. Misalkan mengkiaskan Nabi kepada khamr dengan menggunakan alasan bau yang menyengat yang merupakan akibat yang lazim dari rangsangan kuat dalam sifat memabukkan. Kemudian 3. Syarat-syarat qiyas. Yang pertama, makis alaihi atau tempat mengkiaskan sesuatu kepadanya. 2. Makis atau sesuatu yang akan dipersamakan hukumnya dengan ashal. 3. Hukum ashal adalah hukum yang terdapat pada suatu wadah makis alaihi yang ditetapkan hukumnya berdasarkan nas dan hukum itu pula yang akan diberlakukan pada furu'. Yang keempat, ilat adalah sifat yang menjadi kaitan bagi adanya suatu hukum. Yang keempat atau terakhir yaitu qiyas sebagai dalil hukum syara'. Dalam hal penerimaan ulama terhadap qiyas sebagai dalil hukum syara', Muhammad Abu Zahra membagi menjadi 3 kelompok, yaitu 1. Kelompok jumhur ulama yang menjadikan qiyas sebagai dalil syara'. 2. Kelompok ulama Syahiriyah dan Syiah Imamiyah yang menolak penggunaan qiyas secara mutlak. Kemudian 3. Kelompok yang menggunakan qiyas secara luas dan mudah. Mereka pun berusaha menggabungkan dua hal yang tidak terlihat kesamaan ilat di antara keduanya. Dalil yang dikemukakan jumhur ulama dalam menerima qiyas sebagai dalil syara' adalah A. Dalil Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi petunjuk bagi penggunaan qiyas dengan cara menyamakan dua hal yang terdapat dalam surat Yasin ayat 78-79. B. Dalil sunnah. Di antara dalil sunnah yang dikemukakan jumhur ulama sebagai argumentasi bagi penggunaan qiyas adalah 1. Hadis mengenai pemahaman Nabi dengan Mu'az ibnu Jabal. Kedua, Nabi memberikan petunjuk kepada sahabatnya tentang penggunaan qiyas dengan membandingkan antara dua hal, kemudian mengambil keputusan atas perbandingan tersebut. 3. Asar sahabi. Adapun argumentasi jumhur ulama berdasarkan asar sahabi dalam penggunaan qiyas adalah A. Surat Umar ibnu Khattab kepada Abu Musa al-Asy'ari sewaktu diutus menjadi qadhi di Yaman. Yang terakhir B. Para sahabat Nabi banyak pendapat yang berdasarkan qiyas. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa mengetahui qiyas di buku Ushul Fiqh karya Profesor Dr. Haji Amin Syarifuddin jilid pertama.
Demikian penjelasan saya tentang kias, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.